Selamat pagi anak didik kami. Apa kabarnya? Bapak rasa sehat selalu. Pada kesempatan ini, Bapak atas nama Kris Martin Sijabat akan menyampaikan materi PPKN kita hari ini dengan judul memaknai peraturan perundang-undangan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak sangat berharap kiranya pun di mana anak-anak kami berada, agar selalu mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena dengan kita mematuhi protokol kesehatan, di situ kita sudah mengambil andil untuk membantu pemerintah dalam memberantas COVID-19 ini. Baik, kita mulai materi pembelajaran PPKN kita hari ini, yaitu dengan judul memaknai peraturan perundang-undangan yang berada pada bab 3. Adapun tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini antara lain: siswa dapat mengetahui pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, siswa dapat mengetahui peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Jelas ada di video ini. Kita bahas satu persatu. Pertama, pengertian peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan di sini Bapak ambil yaitu yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mana merupakan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dia memuat norma hukum yang mengikat secara umum, berarti menyeluruh tanpa ada batas atau tanpa pandang bulu, semua berlaku ke semua, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peranan peraturan perundang-undangan. Peranannya, pada dasarnya peraturan perundang-undangan ini dipandang sebagai pedoman dan arahan bagi negara untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat atau yang telah dirancang. Jadi intinya peranan dari peraturan perundang-undangan itu ada 2, yaitu sebagai pedoman dan sebagai arahan, penunjuk arah di dalam melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat. Ya. Masuk kita ke fungsi. Di mana di sini fungsi peraturan perundang-undangan Bapak buat ada 2, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Nah, disinilah yang menjadi tugasmu nanti ya. Karena di sini Bapak sengaja tidak Bapak buat apa itu fungsi internal dan fungsi eksternal dari peraturan perundang-undangan. Jadi catat, ini menjadi tugas anak-anak kami sekalian. Ini tugasnya mencari apa fungsi internal dan eksternal dari peraturan perundang-undangan. Dan nanti ditulis dalam bukunya, difoto, dan dijapri melalui aplikasi WhatsApp kepada Bapak. Berikutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum kita masuk ke tata urutan peraturan perundang-undangan, di sini akan Bapak kaji
beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu ketetapan MPRS nomor 10 angka Romawi strip MPRS strip tahun 1966. Tahun 1966. Yang kedua, TAP MPR nomor 3 strip MPR strip tahun 2000. Nah, di sini mungkin anak kami bertanya, apa beda MPRS dan MPR? Nah, MPRS itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Sedangkan MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, oke. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dan yang terakhir yang mau kita bahas, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, inilah yang mau kita cari ataupun yang mau kita bahas tata urutannya. Ya, mau kita cari ya, udah Bapak lingkari. Jadi tetap fokus. Kita bahas. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 7. Urutan pertama diduduki, urutan paling tinggi diduduki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi yang paling tinggi menduduki tata urutan itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di peringkat kedua diduduki oleh ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Posisi ketiga diduduki oleh Undang-Undang strip Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Di posisi 4 diduduki oleh Peraturan Pemerintah atau yang sering disebut dengan PP. Di posisi 5 diduduki oleh Peraturan Presiden atau yang sering kita dengar di televisi dengan kata Perpres. Di posisi 6 diduduki oleh Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi yang dikepalai oleh Gubernur. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten Kota atau Perda Kabupaten Kota yang diduduki Bupati ataupun Kota. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kiranya tugas yang dikerjakan. Sehat selalu. Terima kasih.